Selamat pagi Sobat Muslim, kembali lagi bersama gue Teddy aka Techay. Hari ini gue bakal bawa kalian untuk mengetahui suasana kerja gue di pagi hari. Sekarang udah jam 5.14, gue tadi udah ngelaksanain sahur. Hari ini masih puasa, semoga aja hari ini kuat. Hari ini gue bakal bawa kalian untuk cari tahu ya kerja gue di pagi hari. Langsung aja kita mulai nih, cari tahu suasana kerja di supermarket di Amerika. Sewa. Buat kalian yang mau tahu, Trader Joe ini adalah salah satu supermarket yang unik banget sih. Lihat deh, ini tuh adalah registernya atau kasir. Kasirnya sampai 30 cuy. Oke, seperti kalian lihat di sini tuh kita punya kop. Kayak punya locker gitu, udah kayak kembali ke masa-masa sekolah, kuliahan ya. Terus ini ada kitchen sedikit, ada juga kulkas. Nah sekarang gue harus ganti baju dulu, jadi kita kayak punya seragam gitu. Kita punya kayak kaos, ataupun juga kayak jaket-jaket kayak gini. Cuman gue pakai kaos aja kali ini. Gue bakal masuk dulu buat ganti baju. Ditunggu ya. Harus tunggu di luar, jangan masuk ke dalam cuy. Gue udah ganti baju, hari ini tuh hari Jumat. Kayaknya bakal sibuk banget. Jadi gue juga harus buru-buru. Ntar kalau misalnya gue belum ada kesempatan untuk ngerekam, gue bakal buat biar kalian lebih jelas gimana suasana kerja gue. Gue masukin jaket gue di sini dulu. Jadi yuk, sekarang kita langsung aja masuk ke bawah. Karena, nah di sini tuh kayak jumlah yang kerja di supermarket ini, jadi kita tuh harus pakai memtek gitu loh. Tapi gue sekarang lantai bawah untuk login. Sampai ketemu nanti ya. Jadi Sobat Muslim, hal pertama yang harus kita lakuin adalah kita harus ngebongkar palet ini. Jadi box-box ini harus kita taruh di masing-masing aisle. Ini tuh banyak banget sampai sana. Yuk kita lakuin ya. Ini adalah tugas pertama. Tugas kita selanjutnya adalah kalau misalnya kita udah ngelepas palet box-box dari palet, sekarang kita tuh harus masukin masing-masing box ini. Kayak misalnya ini salah satu produknya, ini tofu sriracha. Ini artinya tahu yang udah dapat marinasi sriracha. Terus kita cari dari sebanyak ini, kira-kira ditaruh di mana? Ya deh, ini kan ada banyak banget keju-keju semua kan, dan yang ini ada di sini. Ada. Kita masukin kayak gini, kita masukin satu-satu. Lihat deh, ini produk-produk kesukaan kita di Indonesia. Ada tahu yang benar-benar firm, ada juga tahu yang tadi yang udah dimarinasi, terus ada juga yang udah di bake, ada yang organik, ada juga yang organik. Bedanya apa ya? Oh ini bedanya firm ya kan? Ini firm, ini biasa. Terus ini ada tempe cuy. Aduh ini suka banget. Segini harganya 2,29, berarti sekitar 35 ribuan dong. What? Sobat Muslim, kalau misalnya kalian lihat saat ini tuh gue sedang ngelakuin bagian keju-keju. Terus kalau misalnya belakangnya bagian ciki-ciki Amerika ya. Nah dua cowok bule di belakang ini lagi ngerjain daging-dagingan. Nah di sini juga ada roti, dua cewek belakang juga lagi ngurusin keju. Jadi ada banyak-banyak bagian. Ntar gue bakal tunjukin deh bagian-bagian lainnya ya. Ini juga hal penting yang harus kalian ketahuin Sobat Muslim. Jadi kalau misalnya kita di supermarket, ini kan ada jarak ya dari depan ke belakang kan. Kita kan harus naruh barang-barang kan. Nah kita taruh barang yang udah bukan mau expired ya, maksudnya masa berlaku udah mau berhabis, itu yang paling depan. Sedangkan yang masih jauh tuh di belakang atau di bagian bawah. Jadi biar ada sebutan itu first in first out. Ya make sense kan, biar semua orang tuh juga makan makanan expired. Kalau misalnya kita taruh di belakang kan bisa basi ya. Sekarang contohnya tanggal 10 Maret, ini tanggal 11 Maret. Jadi gue taruh di atas, bagian atas. Sedangkan tanggal 15 Maret gue taruh di bawah. Bisa kalian lihat di sini produknya tuh di sini banyak banget. Kayak misalkan ada kopi-kopian, sampai ada mesinnya juga. Kemudian di sini juga ada kayak beberapa peralatan mandi ya. Ada tisu, ada soap, ada. Jadi aisle, jadi sebenarnya toko ini sebenarnya nggak gede loh, tapi produk-produknya keren banget sih menurut gua. Contohnya ini ada susu soya, ini proteinnya gede banget, unik-unik gitu. Contohnya ini ada blueberry lavender, kemudian ada apa lagi ya, banyak deh. Terus kalian lihat deh ini ceilingnya,
sama atap-atap dekorasi itu bagus banget. Dan orang-orang yang kerja di sini tuh semua itu kayak kreatif. Terus pekerja banyak, pekerja itu kayak sampai 50 sampai 100. Bayangin satu supermarket gini 50 orang. Ya deh, keren ya. Mereka juga jual bunga-bunganya bagus-bagus deh. Terus di sini tuh memang terkenal banget bunga di sini tuh bagus dan murah-murah dibanding tempat-tempat lainnya. Sumpah. Ini juga ada lagi bunga-bunganya. Terus yang menjadi paling ikon utama sebenarnya adalah si pisang. Pisang ini tuh murah banget, cuma 19 sen. Oke Sobat Muslim, gue akan jadi register atau di kasir selama 4 jam. Gue bakal tunjukin nih kepada kalian gimana biasanya gue menyapa customer dan proses kasir di Amerika. Hey, good day. How are you doing today? I'm alright, how are you? I'm feeling good. Just this, please. Do you want a bag? No need, thanks. So that would be $3.99. Are you gonna pay by card or cash? Oh, yeah. By card? Yeah. So when you're ready. Sure. Go to my face. So this is for you and thank you so much. Have a nice day. Thanks, man. Jadi kalau misalnya kita ngelayangin, kita tuh juga harus nge-packin. Ini yang bedanya supermarket di ini sama di tempat yang lain. Tapi ya tetap aja fun. Terus untuk nge-pack tuh juga ada caranya ya. Jadi ada banyak cara-caranya deh. Terus hebatnya dari toko ini, kita tuh bisa yang namanya ngelakuin refund. Contohnya tadi nih, gue beli sesuatu. Ini kalau misalnya gue makan sedikit aja, terus gue mau refund, bisa-bisa aja. Tapi ini gue mau refund tuh gak kenapa. Karena gue tuh kalau misalnya kerja di sini, gue tuh bisa dapat diskon 20% cuy. Tapi gue kayak mau refund ini, terus gue mau ganti sama susu soya. Sekarang kita bakar refund ini. Jadi gue mau. Jadi sekali lagi nih, kalau misalnya kita kerja di sini, gue dapat diskon 20% dari setiap produk yang gue beli. Kemudian setiap pelanggan, kalau misalnya mereka nggak sesuai deh rasanya, packagingnya atau apapun itu, mereka tuh bisa ngelakuin yang namanya refund atau kayak tuker gitu loh. Nah ini antrian ya, panjang banget kan. Ini tuh kalau misalkan weekend bakal rame banget sih. Terus ini tuh sampai nomor 30 sampai ke belakang. Sebenarnya Trader Joe ini tuh nggak terlalu gede supermarketnya, cuman mereka tuh punya produk yang mereka tuh punya brandnya sendiri. Jadi semua brand ini tuh 85% mereknya Trader Joe. Bisa dilihat nih, Trader Joe kan, Trader Joe. Jadi semuanya tuh namanya tuh Trader Joe. Hebatnya kayak gitu, bener-bener 85%. Karena semua produk ini tuh semuanya adalah Trader Joe. Gue nggak ngerti deh caranya gimana. Lihat deh, nggak bohong, ini tuh semua produknya Trader Joe. Dari mulai roti-rotinya, kayak bahkan beginian aja, ciki-ciki pun Trader Joe. Bayangin kan bingung ya. Terus gue nggak ngerti deh kenapa kita tuh punya banyak banget macam-macam keju ya. Gue masih nggak ngerti karena kadang kalau misalkan gue nyobain keju, rasanya tuh benar-benar gimana ya, benar-benar surprising gitu. Gue kayak bukan keju person deh. Keju yang gue suka cuma keju martabak. Oke Sobat Muslim, jadi gue udah selesai nih kerjanya. Sekarang gue pengen bawa makanan gitu buat teman-teman gue. Ini adalah martabak oke. Ini gue bawa dari Philadelphia. Kebetulan orangnya datang bawain gue gitu. Ini nggak sponsor ya, tapi memang makanannya tuh bener enak banget. Dan kali ini unik sih, karena ini martabak telur, tapi pakai coklat di atas dong. Wah, gue belum pernah ngerasain. Gue juga pengen banget cobain, cuman masih puasa. Sekarang kita lihat dulu ya reaksi teman-teman gue kayak gimana. Penasaran? Langsung aja kita mulai. Yeah. What am I trying? So that one is I don't even know what this is. Martabak? martabak, yeah. Yeah, martabak. Am I eating bark from a tree? We don't eat bark from a tree. You're not. Tree? Yes, we could. Where try did you it grow out. up? Where did you grow up? Jamaica. I grew up in Sicily. So you got a Jamaican and a Sicilian. Okay. Is that a Jamaican still or is still Jamaica? I don't know, whatever it is. What are we trying? So that one is martabak telur. Is like an egg pancake. Is this a sweet? Yeah, it's more like a... It's actually should be savory, but this one is interesting because they put chocolate on top. I don't like when people say interesting when it comes to their food. Well, That means it's yucky. That's exactly what it is. Interesting. I think you should try Did you try it? yeah. Which, pick a piece for me, please. That's the one I was gonna pick. The right one. Piece of meat.
Ready? Oh my god, I really want it. Oh wow. Ooh. What do you think? Oh my god, it's so... It's this good, watch. It's that good. Okay? That good. Oh wow. It's good, yeah? This? So it's an egg pancake, but just chocolate on top. Normally, when you eat this one, you should dip it with like a sauce, you know. I'm Dip sorry, it but you should get me any napkin. on the napkins, yeah. You're fine. On a scale of what? 10. What do you think? 10.5. Same here. Huh? 10.5. Oh wow. More than 10. I'm yeah. looking at my fingers. We're looking at our fingers. It's like eating chicken wings. Can you say it like martabak? Martabak. Martabak telur. Martabak telur. Okay, and then you can say Halo Indonesia. We love Ciao Indonesia, Ciao Indonesia. Oke sobat muslim, tadi seperti kalian lihat, udah lihat reaksi dari teman-teman gua. Sumpah, ini gua bener-bener pengen banget sih ngerasain. Gila, baru pertama kali nyobain. Baru pertama kali ngeliat martabak telur pakai coklat di atas dong. Wah. Tadi sih reaksinya katanya oke ya, enak. Gue bener-bener penasaran sih rasanya gimana. Ini bener-bener lidah khas gue dari Indonesia kan soalnya. Makasih buat teman-teman yang udah nonton di episode dan segmen ini. Semoga kalian dapat pengetahuan sedikit tentang dunia Amerika, tentang dunia kerja di supermarket gue terutama. Sampai jumpa di episode dan segmen selanjutnya. Bye-bye! Halo Sobat Muslim, kembali lagi bersama gue Teddy, aka Tecai. Hari ini gue bakal buka puasa bareng bersama temen gue. Dia bule dari Meksiko. Dia temen gue waktu gue kuliah di Prancis 5 tahun yang lalu. Jadi gue excited banget, kebetulan dia lagi main ke New York. Jadi buat kalian penasaran gimana suasana, gue bawa dia ke tempat makan Indonesia yang terkenal juga di New York. Kalau penasaran langsung kita mulai sewa. Oke Sobat Muslim, gue udah nyampe. Sumpah ini gue masih deg-degan banget karena gimana ya, ketika kalian punya teman atau sahabat, teman sekolah atau kuliah udah lama, hampir 5 tahun gak ketemu, terus akhirnya bisa ketemu lagi. Ini akhirnya kenapa gue bisa ketemu, karena dia berasal dari Meksiko. Sedangkan sekarang kan gue di Amerika. Meksiko sama Amerika udah gak terlalu jauh. Terus dia nanti rencananya mau tinggal di Amerika juga sih, untuk cari PR. Bayangin kan gue, dia berusaha cari PR melalui kerjaan gitu loh. Sedangkan gue kan kemarin menang lotre kan, menang lotre, jadi kayak udah langsung jadi PR. Dia tuh iri banget, katanya gila, katanya ya maksudnya pengen banget bisa menang lotre juga. By the way, gue bakal bawa dia ke tempat makan Indonesia namanya Awang Kitchen. Ini tempat tuh terkenal banget, nggak bohong, karena bapak Awangnya juga baik banget. Terus menu-menunya tuh banyak banget, jadi buat kalian yang kangen makanan Indonesia wajib juga datang sini. Ini lokasinya di Elmhurst by the way. Lokasi Elmhurst itu adalah lokasi banyak orang Asia, banyak orang Indonesia. Tempat Awang Kitchen ini jadi salah satu destinasi yang sayang banget kalau nggak dikunjungi. Ini kita udah dekat, kita harus nyebrang, terus nyebrang ke sana. Kasih. Sobat Muslim, kalau misalkan di Amerika, kalau kita mau nyebrang jalan besar gini, beneran wajib ikutin detik ini sih. Detik dimana kita bisa nyebrang, atau saat kita harus berhenti, atau kita bisa berjalan. Karena kalau nggak bisa bahaya loh. Kalau misalnya kita sampai ditabrak karena kita ngebuat salah, ya kita bisa salah. Tapi kalau misalnya kita nyebrang tiba-tiba ditabrak, orang itu bisa bakal dituntut. Jadi jangan main-main kalau di Amerika. Jadi kalau misalkan memang lagi berhenti, harus berhenti. Kalau bisa jalan, bisa jalan. Oke Sobat Muslim, kita udah nyampe. Gue nggak tahu kenapa ini kayak rame banget ya. Gue nggak tahu kenapa. Hey, oh my. How are you? I'm good. Oh my god, teman gue itu ada di sini. Oke Sobat Muslim, jadi gue di dalam. Ini adalah Awang Kitchen. Ini Indonesian restaurant. Sumpah ini adalah restoran yang bisa dibilang eksisnya bukan main di Amerika. Sosial media sangat kencang. Ini terkenal juga gara-gara tuh menunya tuh banyaknya bukan main. Bisa dilihat.
Menunya tuh bisa sampai lebih dari 30 bahkan 50 menu. Lihat, banyak ini. Ini ada campuran, seafood, ada juga ala carte, semua deh, sampai dessert sini juga ada. Ramenya bukan main, bisa dilihat kan, orang Indonesia banyak banget. Ini lokasinya di Elmhurst, Queens. Thank you so much. Say it again. What did you say? Looks good. Yeah, so these are the most famous Indonesian food. On the right one is the bakso meatballs, beef meatballs, and on the left one is nasi padang. Which one do you want to try first? I think bakso, because otherwise it get cold. Okay. So What is this? so that one is like a cracker. Okay. Try it. I think it will be hot. It is gonna be hot, but it's not gonna be that crazy hot. Gue udah lama banget gak makan nasi padang juga cuy. Try it. Good. I haven't tasted, so I can't really say anything. Let me try the meatball. Yeah, the meatball. Say what? What do you think? Is it soft? It's good. Try it. Oke, kita coba ya. I'm gonna try it from the soup. Oh, yeah, it's pretty good. It is really flavorful. What about the meatball? I'm gonna try the meatball. Wah, bakso juga enak sih. Kayak bakso abang-abang di Indonesia gitu. Enak. Wah, tapi benar ini enak banget. Enak loh, sumpah. Udah mau habis baksonya. Bakso segede sebanyak ini tadi kurang lebih $15. Berarti sekitar 200 ribuan cuy. Do you really enjoy it? It's different. It's but I different. like it. It's flavorish, Yeah. spicy. It's good. Thumbs up. Yeah, I feel like when the first time you just eat it, it's not that spicy, but after you eat consistently, It gets you. Yeah, it gets you. Yeah. So that one is nasi padang. Meaning, Nasi padang. So rice and Padang is one of the city in Indonesia. So penampakannya kayak gini. So this one rendang. Do you know rendang, right? no. No? Okay. It's like beef. Yeah, it's a beef. Okay. This is really famous. So how do you eat? So Let's try this. beef rendang. What do you think? Is it good? Yeah. Really? That's good. It's good, yeah? I haven't What is tasted. Which one? Oh, that one is eggs. Okay. Yeah. Let's boil. Boiled egg, yeah. Okay. Normally spicy, but this is not Yeah, spicy. it's not spicy. It's good. Yeah. Try it. Yeah, I will. We'll try the rendang, ya. Rasa rendangnya berasa. Ini ada cabai hijaunya. Coba ya. Gue mau coba pakai bumbunya nih. Kita coba lagi. Coba ya. Selamat makan. Oh, ini enak sih. Ini enak, empuk banget. That one is a jackfruit, I would say. It's really soft, yeah? That's good. Yeah, that's pretty good. Yeah. Try again. Oke sobat muslim, ini udah malam, temen gue udah di luar, gue bakal langsung balik, senang banget akhirnya bisa ketemu dia.
pesan buat gue, buat kalian semua, ingatlah kalau misalnya kalian punya teman dari teman sekolah, teman kuliah, jangan pernah lupain coba kontak mereka, karena suatu saat kalian kalau misalnya ketemu mereka, kalian bisa nemuin arti definisi persahabatan sesungguhnya. Sesuatu bener-bener gak nyangka sih, kayak gue dulu kenal dia di mana, tapi sekarang ketemunya di sini kan. Makasih buat sobat muslim yang udah nonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.